Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu memberikan informasi hukum dan pendidikan keluarga yang mendalam. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah topik yang menarik dan banyak terjadi di kalangan suami istri, dan ini menurut saya juga sangat penting, yaitu apa hukuman bagi orang yang menuduh pasangannya berbuat zina atau menuduh orang lain berbuat zina tetapi dia tidak bisa membuktikannya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebuah pertanyaan ini sering sekali muncul atau mencuat ya di masyarakat dan perlu dipahami dengan bijak. Jangan sampai kita sebentar-bentar menuduh zina, sebentar-bentar menuduh zina. Karena tuduhan palsu tentang zina ini adalah sebuah tindakan serius yang dapat merusak reputasi seseorang. Dia dapat merusak image seseorang dan dapat melanggar hak asasi manusia itu. Kita akan membahas ini secara keindonesiaan, ya, bukan di Arab, bukan juga di luar negeri yang menerapkan hukum-hukum konun yang lainnya, tapi kita mengacu kepada peraturan yang ada di Indonesia, ya, bahwa di Indonesia itu hukum pidana mengatur sanksi bagi mereka yang menuduh zina tanpa bukti yang kuat. Itu sudah diatur di dalam hukum pidana di Indonesia. Mari kita eksplorasi lebih jauh tentang hal ini, ya. Ayo sama-sama kita menggali lebih jauh tentang ini. Di Indonesia, hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina atau qazaf dalam bahasa Arabnya, tapi dia tidak bisa membuktikannya secara sah di hadapan pengadilan adalah sebagai berikut. Nah, ini jadi ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu secara hukum Islam, ya, secara keseluruhan, ya. Yang kedua yaitu hukum pidana yang berlaku di Indonesia atau di suatu daerah yang memang memiliki peraturan perundang-undangan. Yang pertama dalam hukum Islam, ya, bahwa dalam hukum Islam itu orang yang menuduh orang lain berzina tanpa memiliki bukti, ya, yang kuat atau hanya perkiraan-perkiraannya saja, ya, tidak ada bukti yang kuat, bukti yang sah, terus dia menuduh sembarangan, itu perbuatan yang sangat serius dan diharamkan, tidak boleh. Ada banyak ada di dalam Al-Qur'annya dan juga ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang menuduh zina itu harus disertai harus memiliki atau harus membawa 4 orang saksi yang melihat perbuatan tersebut, gitu ya, secara langsung dan menyaksikannya, gitu ya, secara langsung dan menyaksikannya secara terbuka. Jadi jika tidak ada bukti yang kuat, bukti yang sah, orang yang menuduh zina tadi dialah yang harus dihukum. Jadi dia yang dapat hukuman. Oke. Jadi dalam hukum Islam, tuduhan zina tanpa bukti yang sah sangat diharamkan dan dianggap sebagai dosa besar. Jadi rekan-rekan jangan sembarang mudah menuduh orang berbuat zina, ya. Ini bisa digali lebih dalam di dalam Quran surah An-Nur ayat 4 dan 5.
Di situ dibahas lebih dalam terkait tentang hukuman orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Jadi di dalam ayat 4 dan 5 itu artinya adalah dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 dera, cambuk, 80 cambuk. Dan janganlah kamu terima keterangan mereka selamanya. Jadi kalau dalam persidangan, ya, itu tidak bisa. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ancamannya sangat besar ya. 80 dera, tidak boleh diterima kesaksiannya dan dicap orang yang fasik. Nah, jadi dalam pandangan Islam, seseorang yang sengaja menuduh orang lain melakukan zina tanpa bukti yang kuat, tanpa orang saksi yang dapat dihadirkan, ya, yang dapat mengkonfirmasi hal tersebut, maka dapat dikenai hukuman seperti yang sudah disebutkan tadi ya, hukuman qazaf. Hukuman ini berupa dera sebanyak 80 kali. Dicambuk 80 kali. Dan kesaksiannya tidak bisa dipakai. Ya, keterangannya tidak bisa dipakai di dalam pengadilan. Dan yang terakhir, ya, dia dicap sebagai orang yang fasik. Jadi sangat bahaya ya. Kemudian bagaimana dengan hukum pidana di Indonesia ya? Ini pembahasan yang kedua tentang hukum pidana di Indonesia. Kalau di negara-negara yang lain itu hukumnya bisa saja lain ya, berbeda-beda. Kemudian hukum pidana yang disahkan ini juga menjadi hukum Islam yang berlaku di Indonesia ya. Jadi dia tidak bertentangan dengan agama juga. Oke, kemudian tuduhan zina tanpa bukti yang sah itu dapat dikenai hukuman pidana ya berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu karena dia misalnya menuduh orang melakukan perbuatan zina kemudian tidak ada buktinya, berarti dia kan sudah melakukan tuduhan palsu ya. Bahkan itu bisa pencemaran nama baik ya. Maka dia bisa dikenakan hukuman, bisa denda ya, kurungan atau hukuman lainnya. Ya, bisa denda misalnya sudah dilaporkan dia pencemaran nama baik, tapi kemudian dia ada perdamaian di situ, ya udah denda aja, bayar denda. Atau kalau nggak mau bisa dihukum penjara ya. Atau dengan ketentuan lain yang berlaku. Nah, penting untuk kita ingat bersama bahwa seseorang yang melakukan zina, seseorang yang menuduh orang melakukan zina tanpa bukti yang sah itu bisa dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun ya, berdasarkan KUHP kita, Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru. Karena itu sebuah tindakan yang sangat serius ya, yang dapat merusak reputasi dan kehidupan seseorang. Itulah penjelasan kami tentang hukuman bagi orang-orang yang menuduh orang lain melakukan zina tetapi dia tidak bisa membuktikannya. Jadi hukum pidana melindungi hak asasi dan menghindari penyalahgunaan hukum sebagai alat untuk merugikan orang lain secara tidak adil. Semoga video ini memberikan pemahaman lebih baik tentang topik yang penting ini. Jangan ragu untuk berbagi pandangan atau pertanyaan Anda di kolom komentar, dan pastikan untuk like video ini juga jika ada menemukan informasi bermanfaat.
Jangan lupa juga untuk subscribe saluran kami agar tidak ketinggalan konten hukum menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.